Sebagai negara yang besar, Indonesia memiliki perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang-bidang tertentu dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, baik badan usaha milik negara BUMN maupun badan usaha milik swasta BUMS yang memiliki kinerja baik dan menarik minat para konsumen. Perusahaan dengan kinerja yang baik tentu akan memiliki nilai penjualan dan jumlah laba bersih yang besar. Laba yang didapatkan dari perusahaan dengan kinerja baik tidak lagi jutaan, bahkan hingga mencapai triliunan rupiah. Selain dari kinerja yang baik, penghasilan yang tinggi juga diperoleh perusahaan besar di Indonesia dengan produk yang sudah tak asing lagi di telinga masyarakat. Lalu, perusahaan apa saja yang termasuk dalam perusahaan terbesar di Indonesia? Langsung saja kita masuk ke urutan yang kelima. Pada urutan kelima ditempati oleh PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk. Bank Negara Indonesia atau BNI adalah perusahaan BUMN asal Indonesia yang memiliki cabang di luar negeri, yaitu Korea Selatan, Singapura, Cina, Jepang, Inggris, dan Amerika. Selain memiliki cabang di luar negeri, BNI juga memiliki anak perusahaan. Di antaranya adalah BNI Remittance Limited Hong Kong, PT BNI Life, PT BNI Multifinance, PT BNI Sekuritas. Bank Negara Indonesia didirikan pada 5 Juli 1946. Sejak didirikan, BNI menjadi bank sirkulasi atau bank sentral dengan tanggung jawab untuk menerbitkan serta mengelola mata uang Republik Indonesia yaitu rupiah. Sebelum rupiah, BNI sebelumnya telah mengedarkan alat pembayaran resmi pertama untuk Indonesia, berupa uang Republik Indonesia atau disebut pula sebagai ORI. Pendiri serta direktur utama BNI adalah Raden Mas Margono Joyo Hadikusumo. Dengan tren perusahaan yang terus berkembang tersebut, BNI mampu melakukan penyaluran kredit sebesar 512,51 triliun rupiah dengan laba bersih mencapai 15 triliun per tahun pada tahun 2018, lalu pada tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi 15,4 triliun. Pada urutan keempat, ditempati oleh PT Telkom Indonesia. PT Telkom Indonesia Tbk adalah badan usaha milik negara yang bergerak di bidang layanan teknologi informasi, komunikasi, dan jaringan telekomunikasi di Indonesia. Pemegang saham mayoritas Telkom adalah pemerintah Republik Indonesia, sebesar 52%, sedangkan 47% sisanya dikuasai oleh publik. Saham Telkom diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dengan kode TLKM dan New York Stock Exchange dengan kode TLK. Dalam upaya bertransformasi menjadi Digital Telecommunication Company, Telkom Group mengimplementasikan strategi bisnis dan operasional perusahaan yang berorientasi kepada pelanggan. Transformasi tersebut akan membuat organisasi Telkom Group jadi lebih ramping dan lincah dalam beradaptasi dengan perubahan industri telekomunikasi yang berlangsung sangat cepat. Organisasi yang baru diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam menciptakan customer experience yang berkualitas. Kegiatan usaha Telkom Group bertumbuh dan berubah seiring dengan perkembangan teknologi, informasi, dan digitalisasi. Namun, masih dalam koridor industri telekomunikasi dan informasi. Hal ini terlihat dari lini bisnis yang terus berkembang melengkapi legasi yang sudah ada sebelumnya. Mulai saat ini, Telkom membagi bisnisnya menjadi 3 bagian: digital connectivity, digital platform, dan digital service. Sebagai perusahaan terbaik keempat, PT Telkom Indonesia berhasil meraih penjualan 144,8 triliun rupiah dan keuntungan 25 triliun rupiah pada tahun 2021. Dan sampai saat ini Telkom tercatat memiliki aset perusahaan sebesar 281,1 triliun rupiah. Selanjutnya pada urutan ketiga ditempati oleh PT Bank Sentral Asia Tbk. Bank Sentral Asia atau biasa disebut BCA merupakan perusahaan BUMS atau badan usaha milik swasta yang menempati peringkat ketiga sebagai perusahaan terbesar di Indonesia. Selain menempati peringkat ketiga sebagai perusahaan terbesar di Indonesia, BCA juga berhasil menempati peringkat pertama sebagai bank swasta terbesar di Indonesia. BCA didirikan pada 21 Februari 1950. Sebelum berganti nama menjadi Bank Sentral Asia, BCA sebelumnya memiliki nama NV serta menjadi bagian dari Salim Group. Namun, kini BCA dimiliki oleh produsen rokok terbesar di Indonesia yaitu Jarum. BCA didirikan oleh Saudara Salim dan kemudian mengalami merger pada tahun 1977 dengan Bank Dumani milik Yayasan Kesejahteraan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Hasil dari merger kedua bank tersebut kemudian membuat BCA menjadi bank devisa. BCA dinilai sebagai bank yang menyediakan berbagai produk di bidang keuangan dengan beragam inovasi. Oleh karena itu, BCA berhasil memperoleh nasabah loyal selama bertahun-tahun. Karena reputasinya tersebut pula, BCA menjadi salah satu bank incaran bagi para pencari kerja yang diminati sepanjang tahunnya. Dengan penyaluran kredit, BCA berhasil memperoleh 88 triliun rupiah dengan laba bersih mencapai 32,6 triliun rupiah pada tahun 2021. Sampai saat ini, BCA tercatat memiliki aset perusahaan sebesar 1.267,3 triliun rupiah. Pada urutan kedua ditempati oleh PT Bank Mandiri Persero Tbk. Bank Mandiri berdiri pada 2 Oktober 1998 sebagai bagian dari program restrukturisasi perbankan dan dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia.
Sebelumnya, Bank Mandiri tidak memiliki anak perusahaan lain. Namun pada 31 Juli 1999, pemerintah kemudian menggabungkan 4 bank lainnya yaitu Bank Bumi Daya BBD, Bank Dagang Negara BDN, Bank Ekspor Impor Indonesia Bank Eksim, serta Bank Pembangunan Indonesia Bapindo. Setelah melakukan merger dengan keempat bank tersebut, Bank Mandiri kemudian memulai proses konsolidasi dengan mengurangi cabang bank serta pegawainya. Kemudian diikuti pula dengan meluncurkan single brand melalui iklan serta promosi. Pencapaian penting yang berhasil diraih oleh Bank Mandiri adalah merubah platformnya menjadi platform teknologi. Sebagai bank terbesar di Indonesia, penyaluran kredit Bank Mandiri mencapai 137,7 triliun rupiah dengan laba bersih mencapai 28,3 triliun rupiah pada tahun 2021. Dan sampai saat ini Mandiri tercatat memiliki aset perusahaan sebesar 1.750,1 triliun rupiah. Allumage Vulcain. Allumage GAP, décollage. Pada urutan pertama ditempati oleh PT Bank Rakyat Indonesia (BRI). BRI adalah perusahaan BUMN yang merupakan bank tertua yang ada di Indonesia. Telah berdiri sejak tahun 1896. BRI mengkhususkan banknya dalam pembiayaan dengan skala kecil serta mikrofinansial melalui pinjaman kepada kurang lebihnya 30 juta klien retail yang dimiliki oleh BRI. Dengan data tersebut tentunya BRI memiliki anak perusahaan yang ia bawahi. Anak perusahaan dari BRI sendiri adalah BRI Remittance, Bank Jasa Harta, Bank BRI Agroniaga, BRI Multifinance Indonesia, Bank BRI Syariah, dan Dana Pensiun Bank Rakyat Indonesia. BRI memiliki nilai penjualan berupa penyaluran kredit BRI yang mencapai 184,5 triliun rupiah dengan laba bersih yang berhasil diraih sebanyak 31,3 triliun rupiah pada tahun 2021. Dan sampai saat ini BRI tercatat memiliki aset perusahaan sebesar 1.701,6 triliun rupiah.